Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda selalu dilancarkan dalam segala urusan, termasuk dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bersama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anakku kita akan mempelajari pelajaran bab 4, bulan Ramadan yang indah. Bulan Ramadan tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Pastinya anak-anakku sudah tahu semuanya bahwa kemarin kita mengerjakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, yang biasanya ramai di masjid, ternyata tahun ini kita memasuki sejarah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita terjadi wabah pandemi coronavirus disease 19. Mau tidak mau, kesehatan lebih diutamakan demi kemaslahatan bersama. Baiklah, pada kesempatan hari ini, bulan Ramadan yang indah ini tetap selamanya akan menjadi bulan Ramadan yang indah. Bagaimanapun kondisinya, kapanpun zamannya, tetap Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh bulan keberkahan, kemuliaan. Karena di dalamnya terdapat banyak peristiwa pada zaman kenabian Rasulullah SAW, ya, mulai dari turunnya wahyu pertama kali, kemudian beberapa kemenangan yang diraih oleh Rasulullah ketika perang dan lain sebagainya, pertolongan yang terjadi saat itu, Masya Allah luar biasa. Termasuk juga di Indonesia, negara kesatuan kita, Republik Indonesia, termasuk mendapatkan kemerdekaan itu diraih tepat pada saat bulan Ramadan. Ini salah satu keistimewaannya. Mudah-mudahan kemerdekaan itu diberkahi oleh Allah SWT sampai pada masa yang akan datang. Baiklah, kita akan mempelajari bab ini tentang puasa di bulan Ramadan. Kemudian apa saja amal ibadah yang perlu kita perbanyak, ya, amal kebaikan yang di bulan Ramadan apa saja. Kemudian manfaat puasa baik bagi jasmani maupun rohani kita. Puasa di dalam bulan Ramadan sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka yang perlu kita pahami di sini adalah sebelum umat Nabi Muhammad SAW bahwa kaum-kaum yang terdahulu, orang-orang terdahulu sudah disyariatkan ada perintah dari Allah bahwa di saat bulan Ramadan maka diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Karena dengan ibadah puasa ini yang kita pahami ya secara makna arti bahasa yaitu saum atau siam, menahan diri dari segala sesuatu. Seperti contohnya makan, minum, ya, nafsu, maksiat, ditahan, menahan berbicara yang tidak bermanfaat atau ucapan yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain itu harus benar-benar ditahan, apalagi ketika saat puasa. Maka menurut istilah ajaran Islam, ya, puasa memiliki arti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Ya.
biasanya kita tahu bahwasanya besok telah masuk puasa Ramadan atau bulan Ramadan. Biasanya kita mendengarkan keputusan dari Kementerian Agama melalui Ru'yatul Hilal. Jadi melihat bagaimana bulan yang kita lihat di sore hari ya, dari berbagai macam penjuru. Nah, itu Ru'yatul Hilal. Kalau sudah terlihat berarti besok tandanya mulai puasa Ramadan. Ya, selain Ru'yatul Hilal biasanya ada cara hisab ya, dengan menghitung bahwa jumlah hari yang di bulan Sya'ban mestinya itu bisa ditentukan 29 hari atau 30 ya, jauh-jauh hari sudah bisa dilihat diprediksi bahwa pada hari ini akan masuk bulan Ramadan. Yang terakhir dengan cara menggenapkan hitungan bulan Sya'ban. Jadi ketika tanggal 29 tidak diketahui bahwa di situ Ru'yatul Hilal masih belum bisa diprediksi, maka digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Sehingga ketika mulai bulan Ramadan, kita ketahui setelah genap bulan Sya'ban. Ini salah satu mengetahui bagaimana Ramadan dilaksanakan puasanya. Ya, maka di sini ada beberapa syarat. Maksud dari ayat yang telah kita sebutkan di atas itu supaya kita masing-masing mendapatkan meraih prestasi predikat takwa di hadapan Allah SWT, maka masing-masing kita seorang muslim hendaknya mengetahui dan memahami bahwa syarat wajib puasa ini adalah berakal sehat ya, tidak sedang ada gangguan akalnya ya, atau orang gila. Jadi benar-benar berakal sehat, balik ya. Kemudian kuat berpuasa, artinya tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi safar jauh ya, atau ke luar negeri misalkan. Kemudian syarat sah puasa diantaranya yang jelas orang muslim ya, Islam, berakal sehat, mumayyiz itu orang yang mampu membedakan antara yang baik, hak maupun yang bisa membedakan yang batil ya. Suci dari haid bagi wanita dalam waktu yang diperbolehkan, artinya kita mengerjakan puasa Ramadan itu syarat sahnya ya di dalam bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ketentuan agar kita meraih predikat takwa di hadapan Allah, maka rukun puasa yang harus kita pahami dan kita kerjakan adalah niat. Benar-benar kita niat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh ya, bukan cuma 1 hari, 1 pekan, 2 pekan, enggak, 1 bulan penuh. Dan rukun puasa sendiri adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ya, ketentuan berikutnya yang perlu kita waspadai bersama adalah hal yang membatalkan puasa, ya, seperti makan atau minum dengan sengaja. Ya, kalau misalkan makan tidak disengaja, ya itulah rizki yang datang dari Allah yang tidak bisa disangka-sangka. Ya, kalau disengaja maka puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya sengaja memasukkan tangan ke dalam mulut sehingga muntah, tidak boleh. Ya, yang ketiga, bagi wanita, ya anak-anakku yang putri, jika awalnya puasa, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah bulan Ramadan, misalkan tanggal 14 Ramadan, tanggal 20, datang bulan, maka saat itulah berhenti puasanya, tidak boleh mengerjakan puasa Ramadan ya, karena ini yang tidak boleh atau membatalkan puasa, sehingga puasanya dibatalkan ya, karena itu adalah siklus fitrah kewanitaan yang datangnya dari Allah SWT. Termasuk habis melahirkan atau nifas ya, keluar darah kotor itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, orang gila
hilang akalnya, meskipun sebentar, itu sudah membatalkan puasa. Yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam, jelas sudah tidak boleh lagi untuk berpuasa. Ya. Nah, apa saja yang perlu kita waspadai bahwa kita ingin meraih predikat takwa di hadapan Allah itu jangan sampai pahala puasanya rusak. Misalkan tetap bisa menahan, ya, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi belum bisa menahan ghibahnya, ngomongin orang lain, belum bisa menahan fitnah, belum bisa menahan emosional sehingga berkelahi, mengatakan ungkapan yang kotor, ya. Tetap puasanya sah, akan tetapi tidak memperoleh pahala puasa. Ini yang harus kita waspadai bersama-sama anak-anak, ya. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang baik yang perlu kita perbanyak kebaikan dalam bulan Ramadan? Sholat tarawih. Ya, sholat ini hanya bisa dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Ya, insya Allah anak-anakku kemarin ada yang sholat tarawih di musola dengan berjarak, ya. Ada yang di masjid dengan berjarak. Ada yang sholat tarawih di rumah dengan ayah dan bunda, ya, sebagai imamnya ayah. Itu. Nah, ini dilaksanakan setelah sholat isya, dilanjutkan sholat tarawih. Baik sholat tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu boleh-boleh saja, ya. Silahkan saja, mau mengerjakan 8 silahkan, mau mengerjakan 20 silahkan. Semuanya tetap sama, ya, datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memperbanyak tadarus Al-Quran, ya. Kalau biasanya satu huruf satu kebaikan, karena ini di dalam bulan Ramadan, satu huruf menjadi 10 kebaikan, bahkan lebih. Seandainya itu kita membaca satu lembar itu ada 2000 ayat misalkan, maka di situ dikalikan, maka menjadi 20.000, bahkan sampai 200.000, karena di dalam bulan suci Ramadan tadarus Al-Qur'annya menjadi luar biasa. Dan ingat bahwa apa yang kita rutinkan, istiqomahkan setiap saat, tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran ini bisa terbiasa karena sebelum Ramadan kita sudah membiasakan diri untuk tadarus Al-Quran. Ya, bagaimana bisa terbiasa? Lawang sebelumnya Ramadan aja malas-malasan tadarus, apalagi Ramadan. Ya, pasti akan susah meraih ridhonya, meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan itu bahwa siapa saja yang membaca Al-Qur'an di saat masa hidupnya, maka Al-Qur'an itu akan menaungi seorang pembacanya di saat dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Qur'an ini berubah menjadi awan yang menaungi panasnya padang mahsyar. Bisa menjadi sayap, ya, yang menaungi si pembaca Al-Qur'an. Ini janji Allah, Masya Allah. Ini yang perlu kita biasakan bersama-sama. Yang ketiga, memperbanyak sedekah, bahwa kita ketahui kita mengeluarkan 1.000 maka pahalanya lebih daripada 1.000 itu yang kita kerjakan di dunia. Allah saja sudah melipat gandakan, apalagi tabungan untuk akhirat kita. Ya, memperbanyak kebaikan supaya timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada yang jelek. Ya, ini untuk tabungan akhirat. Yang terakhir, qiyamul lail. Biasanya tidak hanya 10 terakhir bulan Ramadan, ya, qiyamul lail bisa dilaksanakan mulai dari awal Ramadan, memperbanyak lagi, ya, qiyamul lail, ibadah-ibadah di saat sepertiga malam, khususnya untuk meraih atau mencari ridho Allah, yaitu Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, antara kisaran tanggal 21 sampai 29 Ramadan. Nah, ini salah satu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Insya Allah masih banyak lagi selain 4 ini yang biasanya anak-anak kerjakan. Nah, apa saja manfaat puasa yang kita raih, ya?
Di antaranya ini adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap hamba Allah karena tahu keberkahan Ramadan itu seperti apa, semuanya ingin meraih Ramadan di setiap tahunnya. Maka kita sudah melewati Ramadan ini sudah bersyukur, maka kita harap-harap cemas niat di tahun depan, ya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ini adalah rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Yang kedua, melatih kejujuran kita. Ya, bagaimana melatih kejujuran kita di saat puasa? Ya, saat sahur kita ikut sahur. Ya, ketika orang tua kita sudah tidak ada di rumah, kerja semua sendirian, ternyata masih ada lauk pauk di atas meja, lah itu. Ini adalah melatih kejujuran kita. Ya, jangan sampai ternyata hanya gara-gara es yang ada di meja sisa tadi sahur, nggak ada orang, ingat Allah Maha melihat anak-anakku semuanya ya. Ini melatih kejujuran. Menanamkan rasa kasih sayang ya. Dengan banyak sedekah ini kita menanamkan rasa kasih sayang antar sesama, terutama anak-anak yatim ataupun fakir ataupun miskin di sekitar rumah tangga kita. Yang keempat, selain manfaat ketiga di atas adalah melatih sehat jasmani maupun rohaninya ya, bahwa menurut penelitian orang yang terkendala gejala penyakit disinyalir dari perut itu salah satu terapinya dengan berpuasa. Ya, tidak ada sejarahnya orang puasa kemudian sakit lambung, asam lambung, tidak ada. Berarti itu niatnya yang salah ya. Termasuk rohaninya ya, semakin kita diberi kesabaran oleh Allah ya. Tidak bisa marah-marah, nggak boleh cepat marah. Kalau marah segera baca istighfar. Itu salah satu tips yang diajarkan. Ya. Ini ada soal di bab keempat, silakan dijawab, kemudian dikumpulkan tugasnya, jangan lupa ya segera ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 silakan dijawab dengan baik dan benar ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan hadis riwayat Muslim nomor 760. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat ya, meskipun di masa pandemi, tetap menjaga jarak, ya, pakai masker, mencuci tangan sebelum memegang apapun, ya, terutama sebelum makan. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.